Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan dengan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Hari-hari ini kita menghadapi pandemi yang menimpa di seluruh negeri. Tak terkecuali di Indonesia, jutaan pekerja di PHK, banyak usaha yang merugi. Saat ini, mungkin banyak dari kita yang kehilangan nyawa orang-orang yang dikasihi. Masa ini juga memaksa kita untuk melakukan karantina diri di dalam rumah. Tapi sebagai orang yang beriman, kita harusnya menginsyafi, mungkin inilah momentum atau kesempatan kita untuk membuktikan bahwa kita ini memang beriman. Ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga menimpa umat-umat terdahulu, bahkan juga menimpa para nabi dan rasul. Seperti misalnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub sebelum tertimpa ujian penyakit adalah seorang saudagar kaya raya. Binatang ternaknya meliputi sapi, unta, kambing, kuda, dan keledai. Tanahnya luas. Tapi meskipun begitu, Nabi Ayub tetap dikenal sebagai orang yang baik, bertakwa, dan menyayangi orang miskin. Kemudian Allah memberikan ujian berupa penyakit kulit semacam kusta atau lepra. Penyakit ini akhirnya memaksa Nabi Ayub untuk mengasingkan diri atau melakukan karantina mandiri selama waktu yang lama, selama 18 tahun. Sampai akhirnya Allah berkenan untuk menyembuhkan Nabi Ayub, kemudian mengembalikan harta bendanya dan memuliakannya dengan menyebutnya sebagai hamba yang mampu bersabar. Seperti disebutkan dalam Quran surat Shad ayat 41 dan 42. Wadhkur abdana Ayyub idnada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa adab urqud birijlik hadha mughtasalun baridun wa syarab. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Rabb-nya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk dan mandi, yang sejuk untuk mandi dan minum. Selain itu ada juga Nabi Yunus yang merasakan lockdown dalam tanda kutip di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus tak sabar atas perilaku kaumnya yang menolak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memilih menyembah berhala. Nabi Yunus kemudian pergi meninggalkan kaumnya, bahkan sebelum Allah memberikan izin Nabi Yunus untuk pergi. Singkat cerita, Nabi Yunus pergi dan menaiki sebuah kapal. Saat itu cuaca sedang tidak bersahabat dan terjadilah badai di tengah perjalanan. Semua muatan barang sudah dibuang untuk mencegah terjadinya karam itu di tengah perjalanan, tetapi ternyata masih belum cukup. Akhirnya diputuskan untuk melemparkan satu orang lagi keluar dari kapal, dan akhirnya singkat cerita dilakukan undian. Ternyata Nabi Yunus terpilih, tapi orang-orang tidak suka, tidak ingin Nabi Yunus yang dibuang. Akhirnya dilakukan pengundian sampai dilakukan 3 kali, tetapi ternyata tetap keluar nama Nabi Yunus. Akhirnya dengan berat hati Nabi Yunus dilempar ke laut dan kemudian ditelan oleh ikan paus atau ikan yang besar. Dan dalam perut ikan Nabi Yunus merasakan 3 kegelapan. Kegelapan dalam perut ikan paus, kegelapan dalam laut, dan kegelapan di malam hari.
Tapi kemudian Allah mengeluarkan Nabi Yunus karena selalu berzikir sambil menginsyafi kesalahannya dengan lafaz zikir yang sudah ma'ruf, yang sudah mungkin sudah terkenal, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada yang berhak disembah selain Engkau. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dan akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Ada juga kisah mengenai Ashabul Kahfi yang melakukan lockdown di dalam gua, menghindari kejaran raja yang zalim. Dan Allah berkehendak mendiurkan pemuda ini selama 309 tahun. Akhirnya terbebas juga Ashabul Kahfi ini dari raja yang zalim karena rajanya sudah meninggal. Kemudian Hatta sampai Nabi Muhammad juga pernah merasakan boikot yang dilakukan oleh kaumnya oleh kaum Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Rasul bahkan merasakan boikot ini selama 3 tahun lamanya. Nah, dari kisah-kisah tadi, semoga kita bisa menguatkan kita untuk tetap bersemangat menyambut Ramadan di tengah wabah yang melanda. Ada beberapa ibadah yang bisa kita lakukan selama menjalani Ramadan saat sedang di rumah. Yang pertama adalah memperbanyak berzikir. Allah berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah, Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Selain itu Allah juga berfirman, Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Yang kedua, yang bisa kita lakukan saat sedang di rumah adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Bisa dengan membacanya, mentadaburi ayat-ayatnya, menghafalnya, dan yang paling penting mencoba mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa ini penting untuk memperbanyak membaca Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan di mana amalan-amalan dilipat gandakan. Satu huruf yang dibaca saat kita membaca Al-Quran bernilai 10 kali lipat. Allah berfirman di Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi mari perbanyak kita berinteraksi dengan Al-Quran sebagai bentuk kesadaran dan penghargaan kita terhadap bulan ini, karena bulan ini bulan di mana Al-Quran diturunkan dan amalan-amalan dilipat gandakan. Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Karena meskipun kita melakukan aktivitas sehari-hari hanya di rumah, kita tetap melakukan sedekah atau berinfak melalui aplikasi online atau tidak secara langsung turun ke masyarakat. Kemudian yang keempat yang bisa kita lakukan adalah melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Jadi sholat tarawih ini adalah salah satu sunnah yang hanya ada dalam bulan Ramadan
Rasulullah sendiri sebenarnya lebih banyak melakukan sholat ini gitu kan, dalam suatu riwayat di rumahnya daripada di masjid, karena takut jika terus dilakukan di masjid akan menjadikan amalan qiyam Ramadan ini atau sholat tarawih ini menjadi wajib atas umatnya. Yang kelima yang bisa kita lakukan adalah memperdalam ilmu agama. Bisa dengan mengikuti kajian yang live streaming atau melihat tayangan ulang kajian. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam suatu hadis, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Nah, amalan-amalan tadi, berzikir, kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, berbanyak sedekah, melakukan qiyam Ramadan, dan memperdalam ilmu agama, semoga bisa kita semakin tingkatkan itu kan ketika banyak aktivitas yang kita lakukan dibatasi dan hanya dilakukan di rumah saja. Selain dari amalan utama bulan Ramadan sendiri, yaitu puasa Ramadan. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memberikan kita taufik untuk terus bersemangat dalam beribadah di saat-saat pandemi seperti hari ini. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.